Satu anggota Uni Eropa bersumpah berdiri di samping Rusia. Barat kecolongan. Jika Belgrad tunduk pada tekanan Uni Eropa dan memberlakukan sanksi terhadap Rusia, Belgrad tak akan dipaksa untuk mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Demikian kata Presiden Serbia Aleksandar Vučić. Dilansir dari RT, dia menyatakan kekecewaannya dengan kurangnya kemajuan terkait integrasi Uni Eropa selama wawancara dengan penyiar Serbia TV Pink minggu lalu. Belgrad telah bekerja sama dengan permintaan dari Brussel, termasuk menyerahkan orang-orang yang dicurigai melakukan berbagai kejahatan yang dilakukan selama Perang Balkan, tetapi belum menerima banyak imbalan. Vučić juga mengungkit pembunuhan Perdana Menteri Serbia Zoran Đinđić yang diyakini menjadi sasaran karena kerjasamanya dengan jaksa internasional. Vučić mengaku tidak yakin pembunuhan ini murni urusan rumah tangga. Đinđić ditembak pada tahun 2003 oleh mantan penembak jitu pasukan khusus Yugoslavia. Serbia telah berulang kali melakukan apa yang diminta, tetapi janji integrasi Eropa terbukti salah. Itulah mengapa mereka menolak seruan Brussels untuk sanksi anti-Rusia selama lebih dari 100 hari. Vučić mengatakan, jika kami menjatuhkan sanksi sekarang, kami akan diberitahu bahwa sekaranglah waktunya untuk menetap di Kosovo. Serbia menarik pasukannya dari Kosovo pada tahun 99 setelah NATO campur tangan untuk mendukung separatis bersenjata lokal Albania, membom Belgrad dan kota-kota lain. Penjaga perdamaian NATO sejak itu telah dikerahkan ke wilayah tersebut yang akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan dan menuntut pengakuan dari Belgrad pada tahun 2008. Dengan dukungan dari Rusia dan China, Serbia telah melawan tekanan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk melakukannya. Uni Eropa bergabung dengan kampanye Amerika Serikat untuk memberikan sanksi kepada Rusia sebagai pembalasan atas krisis di Ukraina. Belgrad yang secara historis bersekutu dengan Moskow ditekan oleh Brussel untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan blok Eropa yang pada akhirnya ingin bergabung dengan Serbia. Vučić sebelumnya mengaitkan penolakan pemerintahnya terhadap tuntutan Barat dengan konflik atas Kosovo. Wakil Perdana Menteri Serbia Ivica Dačić mengatakan bahwa pihaknya menolak permintaan untuk mengakui Kosovo sebagai sebuah negara berdaulat. Permintaan tersebut diajukan oleh pemerintah Prancis dan Jerman. Dalam proposalnya, Prancis dan Jerman mendesak Serbia untuk mengakui kemerdekaan Kosovo. Pengakuan Serbia tersebut memungkinkan Kosovo untuk bergabung menjadi anggota PBB. Sebagai gantinya, Serbia akan mendapat dukungan keuangan dari Uni Eropa dan akan mendapatkan jalur cepat untuk bergabung dengan blok tersebut. Dalam rencana Scholz dan Macron, Serbia ditawari untuk menerima Kosovo di PBB dengan imbalan perspektif Eropa yang kabur. Dačić juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Serbia menambahkan bahwa Dewan Keamanan Nasional Serbia dengan suara bulat sepakat menolak rencana yang diusulkan oleh Berlin dan Paris tersebut. Dačić menunjukkan bahwa Serbia bersedia mengadakan diskusi konstruktif dan memiliki proposal sendiri yang bertujuan untuk mencapai kompromi terkait dengan status Kosovo. Menurutnya, pengakuan Kosovo sebagai negara anggota PBB bagaimanapun juga tidak mungkin disetujui oleh pemerintah Serbia. Proposal yang diajukan oleh Prancis dan Jerman tersebut sebelumnya juga sudah disinggung oleh Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada pertengahan Oktober kemarin. Pada saat itu, Vučić mengatakan bahwa pemerintah Serbia harus mendiskusikan dan memikirkannya terlebih dahulu. Ia menambahkan bagaimanapun bahwa Belgrad tidak akan menyetujui Kosovo menjadi anggota PBB karena ini akan bertentangan dengan konstitusi Serbia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kosovo, Donika Gervalasquez, mengklaim bahwa Presiden Serbia telah salah mengartikan rencana tersebut dan hanya mengatakan 10% dari kebenaran. Proposal tersebut pertama kali disebutkan oleh Albanian Post pada pertengahan September kemarin. Menurut laporan itu, Serbia seharusnya benar-benar menerima kenyataan Kosovo sebagai negara merdeka yang akan menjadi prasyarat bagi kemungkinan aksesi Belgrad dan Pristina menjadi anggota Uni Eropa. Sebagai sekutu dekat, Serbia harus yakin bahwa Rusia bisa menjadi andalan untuk membela kepentingan hukumnya atas Kosovo. Duta Besar Rusia untuk Serbia Alexander Boskan Karchenko mengatakan dalam sebuah artikel yang diterbitkan di majalah International Affairs
bahwa orang-orang di Serbia tahu bahwa mereka selalu dapat mengandalkan Rusia. Terlepas dari tantangan serius bagi negaranya dalam konteks konfrontasi dengan NATO. Demikian ucapnya. Ia menambahkan bahwa Rusia memainkan perannya dalam menyelesaikan krisis internasional saat ini, termasuk di Kosovo. Karchenko menegaskan akan terus berkoordinasi erat dengan Beograd dalam membela hak hukum Serbia terkait Kosovo dan Metohija. Menurut diplomat itu, instrumen kunci Rusia dalam masalah ini adalah kemungkinan Serbia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tentu dengan pemahaman bahwa inisiatif akan selalu datang dari Beograd. Dia hanya berbagi posisi mitra Cina dalam masalah ini. Beijing juga bersikeras pada kepatuhan ketat terhadap norma-norma hukum internasional dan menjaga topik Kosovo dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Ia mengutip seruan Presiden Vladimir Putin bahwa posisi Rusia dalam masalah Kosovo tidak berubah. Dia hanya menyuruhkan solusi abadi yang dapat diterima bersama antara Beograd dan Pristina berdasarkan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Solusi seperti itu harus memenuhi kepentingan Beograd dan rakyat Serbia dan disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Rusia ikut prihatin dengan ketegangan yang meluas di perbatasan Serbia dengan Kosovo. Moskow terus memantau perkembangan di sana dengan membela kepentingan Serbia sebagai bagian dari simpati Rusia karena Serbia tidak ikut bergabung dalam sanksi Uni Eropa untuk Rusia. Serbia dan Kosovo telah tegang dalam beberapa tahun terakhir. Musuh bebuyutan lama itu bentrok lagi di perbatasan pada 6 Desember hingga saat ini. Polisi Kosovo bersama EULEX, misi penegakan hukum Uni Eropa di Kosovo, mulai menyita tempat yang menampung komisi pemilihan di Kosovo Utara dan Metohija. Orang Serbia setempat berhasil mengusir orang Kosovo yang melarikan diri menyeberangi Sungai Ibar. 2 hari kemudian pada 8 Desember, sekitar 350 polisi Kosovo dengan mobil lapis baja menyusup ke Kosovo Utara yang dihuni orang Serbia